Tiga cerita inspirasi pengusaha bikin semangat. Jadi pengusaha sukses bukanlah hal yang mudah untuk sebagian besar orang. Ada jalan terjal yang harus dijalani, mulai dari membuat rencana bisnis yang lengkap, harus mengajukan pinjaman untuk modal, mencari orang yang bisa dipercaya, belum lagi mencari bahan baku produksi dengan kualitas terbaik. Dan tentunya harus melakukan pengorbanan berupa waktu agar bisnis bisa dijalankan dengan sukses. Cerita-cerita itu rupanya juga dialami sejumlah pengusaha yang kini sudah menikmati kesuksesannya. Siapa saja mereka dan apa saja yang mereka jalani hingga menjadi pengusaha sukses? Dan ini dia rangkuman dari Poppy Yellow. And it's me, Poppy Yellow. Pertama, Eric Yuan, pendiri Zoom. Siapa yang tidak tahu aplikasi Zoom? Zoom adalah salah satu perusahaan yang mengalami hypergrowth selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan sebagian besar orang di dunia bekerja dari rumah. Akhir April 2020 lalu, Zoom mengklaim bahwa mereka memiliki 300 jumlah peserta meeting per harinya. Zoom juga mencatat penghasilan US dollar 331 juta tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan 118%. Perusahaan ini juga terdaftar di NASDAQ sebagai Zoom Video Communication dengan inisial ZM. Sosok di balik kesuksesan Zoom adalah Eric Yuan, seorang imigran asal Tiongkok yang masuk Amerika Serikat pada pertengahan Darwawasa 1990. Dia masuk ke Amerika Serikat berbekal kepercayaan bahwa teknologi akan sangat maju dan mengubah dunia. Proses migrasinya ke negeri Paman Sam itu ternyata tidak mudah. Eric mengalami 8 kali penolakan selama 2 tahun sebelum akhirnya mendapatkan visa Amerika Serikat. Eric lalu bekerja di WebEx, salah satu perusahaan yang memperkenalkan video call. Di perusahaan tersebut, Eric mengawali karirnya sebagai insinyur dan berhasil menjadi Visco Corporate VP of Engineering tahun 2007 setelah WebEx diakuisisi oleh Wisco. Dia mendapati kenyataan bahwa WebEx memiliki sistem yang menyulitkan pengguna dan berusaha untuk mengubah situasi, namun tidak berhasil. Akhirnya, ia memilih untuk mendirikan Zoom pada tahun 2011 dan merilis untuk publik pada tahun 2013. 2 tahun berproses, Zoom berhasil merebut perhatian secara fantastis dan dengan meraup 1 juta pengguna dalam hitungan bulan, 10 juta dalam 1 tahun, dan 40 juta di bulan Februari 2015. Setelah itu, Zoom terus berkembang dan akhirnya bisa menutup tahun 2019 dengan status untung. Yang kedua, Soichiro Honda, pendiri Honda. Cerita inspirasi pengusaha berikutnya datang dari Jepang. Honda adalah salah satu merek kendaraan asal Jepang yang terpopuler di Indonesia. Sosok di balik kesuksesan Honda kini adalah Soichiro Honda, seorang yang tidak memiliki title insinyur, namun bekerja sangat keras untuk bisa membuat bisnisnya berkembang. Soichiro lahir di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Ia memulai kecintaannya terhadap mesin aktivitas di bengkel reputasi alat pertanian milik ayahnya di Shizuoka, Jepang. Dia memperhatikan sistem kerja mesin diesel, bersepeda sangat jauh untuk menyaksikan pesawat terbang, hingga akhirnya menciptakan sepeda yang memiliki rem kaki di usia 12 tahun. Ia lalu memulai bekerja di usia 15 tahun. Prestasi kerjanya luar biasa. Ia bisa membuat berbagai inovasi hingga akhirnya bisa menciptakan ruji mobil yang terbuat dari logam dan berhasil mencatat patennya yang pertama. Apakah dia puas? Tidak.
Soichiro Honda akhirnya berpikir untuk membuat bisnis ring piston untuk Toyota. Sayangnya, ring piston rancangannya ditolak Toyota karena tidak memenuhi standar. Ia lalu mengalami sejumlah kejadian hidup yang sangat sulit, mulai dari sakit, dikeluarkan dari kampus, pabrik yang terbakar saat perang, pabrik yang hancur karena gempa bumi, hingga akhirnya perang usai. Di tengah kesulitan keuangan, Soichiro memasang motor kecil pada saat sepeda yang jadi cikal bakal kesuksesannya. Dan yang terakhir, Jim Cohn, pendiri WhatsApp. Siapa yang tidak tahu WhatsApp? Aplikasi chat dengan pengguna terbanyak di dunia. Lebih dari 2 miliar orang di 180 negara dengan 60 bahasa menggunakan aplikasi ini. Sosok di balik kesuksesan aplikasi ini adalah Jim Cohn, seorang imigran Amerika Serikat asal Ukraina yang pernah bekerja sebagai tukang pel di toko kelontong. Ia mencintai hal-hal yang berkaitan dengan komputer sejak usia 18 tahun melalui buku-bukunya yang dipinjam karena tak punya uang untuk membelinya. Ia sempat berkuliah di San Jose University sambil bekerja sebagai security teacher di Ernst & Young, dan akhirnya pindah ke Yahoo sebagai engineering infrastructure. Ia lalu bekerja di sana selama 9 tahun, sempat terlibat dalam proyek pengembangan iklan, dan tak menyukainya. Hal itulah menjadi dasar pengembangan WhatsApp, tidak menggunakan iklan sebagai sumber pendapatan. Hidupnya lalu berubah di tahun 2019. Ia menciptakan WhatsApp bersama rekan kerjanya di Yahoo, Brian Acton. Tentunya perjalanan yang mereka lalui tidak mudah karena harus melalui serangkaian percobaan yang sangat panjang dan mengalami kegagalan berkali-kali. Aplikasi ini makin berkembang setelah dibeli Facebook, sampai akhirnya Jim Cohn memutuskan untuk hengkang setelah mengamankan 24,9 juta lembar saham dan sempat masuk dalam daftar 500 orang terkaya versi Bloomberg Index. Apakah kamu tertarik dengan cerita inspirasi pengusaha yang berhasil kaya dengan saham ini? Itu dia beberapa cerita inspirasi pengusaha yang jatuh bangun saat menjalankan bisnis. Beberapa di antara mereka mungkin bukan orang kaya raya sejak lahir, namun kesuksesan bisa diraih oleh semua orang yang mau bekerja keras. Tak hanya cerita inspirasi pengusaha ini saja, kamu sedang yang berbisnis juga bisa membaca berbagai kisah inspirasinya dari Poppy Yellow. And see you the next episode. Bye!